Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun, perkenalkan nama saya Erika dengan NPM 2210308189 dari Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Fakultas Syariah, Prodi Hukum Ekonomi Syariah. Di sini saya ingin mengumpulkan tugas mata kuliah Fikih Mawaris yang berjudul Ahli Waris Nasabiyah dan Sababiyah dengan dosen pengampu Bapak Herpin Yoki Pradikta. Baik teman-teman semua, jadi kita akan membahas 3 poin penting dari materi tersebut. Yang pertama itu ada pengertian ahli waris, yang kedua ada ahli waris nasabiyah, dan yang ketiga ada ahli waris sababiyah. Baik, langsung saja kita akan membahas poin pertama yang berjudul ahli waris, pengertian ahli waris. Jadi ahli waris itu secara bahasa berarti keluarga. Tidak secara otomatis ia dapat mewarisi harta peninggalan pewarisannya yang sudah meninggal. Karena kedekatan hubungan kekeluargaan juga mempengaruhi kedudukan dan hak-haknya untuk mendapatkan warisan. Terkadang yang dekat menghalangi yang jauh, atau ada juga yang dekat tetapi tidak dikategorikan sebagai ahli waris yang berhak menerima warisan. Yang kedua ada ahli waris nasabiyah. Ahli waris nasabiyah itu sendiri adalah ahli waris yang pertalian kekerabatannya kepada al-muwaris didasarkan pada hubungan darah. Secara umum dapat dikatakan bahwasannya ahli waris nasabiyah itu seluruhnya ada 21, terdiri dari 13 kelompok laki-laki dan ada 8 kelompok perempuan. Ahli waris perempuan, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, ahli waris perempuan itu ada 8 kelompok ya. Ada 8 kelompok. Yang pertama itu ada anak perempuan, yang kedua itu ada cucu perempuan dari anak laki-laki, dan seterusnya ke bawah, yaitu cicit perempuan dari cucu laki-laki, puit perempuan dari cicit laki-laki, dan seterusnya. Terus yang ketiga itu ada ibu, yang ketiga ada ibu, yang keempat itu ada nenek dari ibu, yang kelima ada nenek dari bapak, yang keenam ada saudara perempuan sekandung, yang ketujuh ada saudara perempuan sebapak saja, dan yang terakhir yang kedelapan itu ada saudara perempuan seibu saja. Selanjutnya ada ahli waris laki-laki yang terdiri dari 13 kelompok. Yang pertama itu yang pasti ada anak laki-laki, yang kedua itu ada cucu laki-laki dari anak laki-laki sampai seterusnya ke bawah, yaitu cicit laki-laki, buyut laki-laki, dan seterusnya. Yang ketiga ada bapak, yang keempat ada kakek dari garis bapak, yang kelima ada saudara laki-laki sekandung, terus yang keenam ada saudara laki-laki seayah saja, yang ketujuh ada saudara laki-laki seibu saja, yang kedelapan ada anak laki-laki dari saudara laki-laki, yang kesembilan itu ada anak laki-laki dari saudara seayah, yang kesepuluh ada saudara laki-laki bapak yang seibu sebapak atau kandung gitu ya. Terus yang ke-11 itu ada saudara laki-laki bapak dari bapak yang sebapak saja. Terus yang ke-12 anak laki-laki dari saudara laki-laki bapak atau pakman ya, yang seibu sebapak gitu, atau dia kandung gitu. Terus yang terakhir tuh yang ke-13 ada anak laki-laki paman yang seayah. Dan yang perlu teman-teman ketahui, dari ahli waris nasabiyah tersebut apabila dikelompokkan menurut tingkatan kekerabatannya itu ada beberapa. Yang pertama itu ada furu'ul mayit, yang kedua ada ushulul mayit, dan yang ketiga ada al-hawashi. Baik, poin yang ketiga ada ahli waris sababiyah. Jadi ahli waris sababiyah itu adalah para ahli waris yang kewarisannya itu didapat karena adanya sebab-sebab tertentu dengan ketentuan syariat. Sebagaimana diketahui bahwa salah satu yang menyebabkan seseorang saling mewarisi adalah karena adanya perkawinan yang sah dan adanya hubungan wala'a atau memerdekakan hamba. Oleh karena itu, ahli waris sababiyah itu tidak terlalu banyak, hanya ada beberapa, yaitu seperti ahli waris sebab perkawinan, terdiri dari suami dan istri saja. Terus ada ahli waris sebab memerdekakan hamba, yaitu tuan laki-laki atau perempuan yang memerdekakan hamba. Terus ada dan satu lagi itu ada menurut mazhab Hanafi adalah ahli waris yang menerima warisan disebabkan adanya perjanjian dan tolong menolong antara dua belah pihak. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.